bagian dari kesinambungan atau silaturahim antara sekolah, wali murid dan peserta didik gitu. Komunikasi di antara triangle tadi itu sangat penting sekali, sehingga ya di era begini itu kan menurut saya ada komunikasi yang tidak selesai ya. Betul. Sehingga yang satu merasa sudah menjalankan tugas, diberikan amanah, jadi ya wajar kalau dikasih punishment. Betul. Nah, yang satu tidak terima lah karena ini hak asasi manusia. Kalau saya lihat memang anak-anak yang Gen Z ini ya, Gen Alpha ini juga sebentar-sebentar memang bosan gitu, boring. Kalau sudah ini boring karena menurut saya ya karena memang yang dilihat selama ini memang sudah gadget ya. Ya memang kita nggak bisa sama persis dengan si anak Gen Z itu, nggak bisa. Ya memang agak tetap gagap juga, tapi setidaknya kita tahu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget akhirnya Gracia bisa muncul lagi di podcast Kios Koran. Tentunya hari ini juga masih bersama dengan Bidadari Syurga. Emang yang muncul dari mana kamu? Dari Kayangan. Dari Kayangan turun ya. Terus makanya kenapa ketemunya Bidadari Syurga. Biasanya yang pangeran-pangeran gitu kan, hari ini kita yang cantik-cantik aja. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Sekarang manggilnya Neng. Bersama dengan Ibu Haja Lailatul Qadriah MPD dari Komisi A Pemerintahan DPRD Jawa Timur. Ini kalau beberapa hari yang lalu kita ngebahasnya soal santri-santri gitu ya Ning ya. Hari ini kita juga masih ngobrolin tentang pendidikan juga gitu, masih concern fokus ke pendidikan. Dan tema kali ini relate banget sih sama era sekarang karena kita akan ngebahas dan ngobrol-ngobrol tentang optimalisasi peran pendidik dan orang tua dalam pendampingan anak di era terkini. Ini kan anak-anak sekarang itu kan luar biasa ya Ning ya. Parah. Parahnya apa nih Ning? Parahnya parah makin seru atau parah makin mumet ini ya? Dua-duanya. Tantangan baru ya, karena kan setiap era itu kan macam-macam ya, berubah-berubah ya, apalagi di era digital. Karena Gracia sendiri ini juga punya adik yang bisa dibilang Gen Alpha ya, karena sekarang masih kelas peralihan kelas 6 SD ke SMP. Itu aduh luar biasa mendidiknya itu nih. Pendidiknya Gen X. Belum lagi pendidiknya ada yang Gen Boomer loh. Jadi kurang match sama anak-anak Gen Alpha zaman sekarang. Nah, kalau di era digital sekarang itu kan ada media sosial, gadget, handphone itu kan bisa mudah banget diakses oleh anak-anak, bahkan anak SD kelas 1 aja itu udah bisa browsing loh nih. Bisa ngechat GPT, ngerjain PR pakai GPT gitu kan. Nah, ini kan juga pengaruhnya sangat besar ya. Internet sekarang tuh bisa diakses melalui handphone, apalagi anak-anak sekarang nggak ada yang difasilitasi handphone gitu kan. Nah, pengaruhnya juga besar juga sama anak-anak. Sekarang kalau misalnya aku melihat gen-gen alpha itu kalau sekolah itu maunya yang instan nih. Nggak mau effort ngerjain PR-nya tuh kayak ya udah Google Translate aja gitu ya. Ya udah lihatnya di Google aja jawabannya, nggak mau yang kayak bener-bener mikir sendiri lah ibaratnya. Nah, sebenarnya menurut Ibu Hajah Lailatul Qadriah sendiri, tantangan terbesar yang dihadapi oleh pendidik, terutama juga guru di sekolah, orang tua juga di rumah, ini apa gitu? Ya, memang hari ini ya di era digital ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lalui. Harus ikuti gitu. Bener. Ya. Karena kalau tidak orang tua yang misalnya sudah Gen X, generasi X gitu, yang kemudian mau mendidik Gen Alpha atau bahkan atau Gen Z gitu ya, atau Gen Alpha itu tidak mengikuti ke zamannya, juga malah kita yang dikibulin.
Bener. Iya. Anak sekarang lebih pinter daripada orang tuanya Iya, maka ya. kita harus ikuti dia di mana. Kalau dia buka ini, saya juga orang tua juga harus belajar nih gitu. Kalau enggak, apa mah ini mah, ternyata mamahnya yang dikibulin karena mamahnya gagap, gitu, Bener, gaptek gitu ya. Makanya ya mau tidak mau, suka tidak suka ya juga harus belajar lagi. Harus adaptif ya. Iya. Anaknya punya 3 akun TikTok, mamanya 10 gitu. Lebih banyak, lebih kemajuan mamanya. Iya. Alasannya ini untuk mengontrol anak saya gitu. Padahal Soalnya kan ada beberapa mungkin ustazah atau guru-guru sekarang, pendidik sekarang tuh yang memang nggak bisa adaptif sama muridnya. Itu kan kadang-kadang masih apa ya, agak kagok ya Bu ya. Jadi kalau misalnya muridnya lebih pinter, merekanya itu kayak yang nggak bisa ngomong gitu loh. Kan banyak yang kayak gitu kan. Nggak ngikutin lah. Nggak ngikutin gitu. Jadi memang harus ya Bu Ya, ya. harus. Banget gitu kan. Nah bahkan sekarang kalau dari adiknya Krisya sendiri itu gurunya bahkan masih usia 22 tahun Bu. Jadi lulus itu langsung berkecimpung sebagai tenaga pendidik. Itu kan menurut aku lebih lebih relevan dengan anak-anak sekarang ya. Bisa lebih ngikutin. Kalau misalnya dikibulin juga agak-agak susah. Tapi peran orang tua ini berubah ya Bu ya sejak zaman pandemi. Karena kalau misalnya kita lihat kita sekolah dulu kan berangkat sekolah, kemudian belajarnya di sekolah. Tiba-tiba pandemi itu yang full digital, full gadget gitu full kan. gadget dan perlu pendampingan. Juga. Nah, kemudian khususnya dalam pembelajaran daring maupun hybrid ini kan juga penting banget ya, apalagi sekarang itu beberapa instansi pendidikan itu kan nggak yang full buku, ada yang memang pakai gadget, ada yang pakai online, ada yang pakai Zoom meeting. Nah sebenarnya peran orang tua di sini menurut Ning sendiri, apalagi juga masih orang tua ya sekarang, masih ada anak yang sekolah gitu ya, itu gimana perannya gitu. Sekarang peran orang tua itu kadang ya wis lah, pokoknya percaya gurunya gitu kadang-kadang. Iya memang lebih tantangan juga ya, lebih kompleks lagi karena ya memang di satu sisi benar nggak sih anak-anak ini menggunakan gadgetnya dengan hal-hal yang bermanfaat, kira-kira seperti itu. Mungkin ya 1-2 menit atau dalam sehari 1-2 jam gitu. Tapi sisanya lebih banyak gamenya, lebih banyak seperti TikToknya. itu. Iya, jadi itu tantangannya ya buat para orang tua itu memang. Jadi ya menurut saya ada beberapa hal yang harus ini oleh orang tua yang diantisipasi atau bahkan ya segera dilakukan. Kalau anaknya usia misalnya TK SD gitu, yang masih awal-awal, dibatasi juga ya, harus ada ada jam-jam jam-jam ya. Ada jam-jam atau hari-hari tertentu untuk kapan bisa main HP, kadang kapan HP harus ditutup sama sekali gitu. Benar. Nah itu harus itu. Jadi aturan dalam rumah itu juga sudah harus dibuat, harus diperketat. Betul. Pertegas juga ya dengan anak sekarang gitu. Apalagi kalau aku melihat sekarang ini ada beberapa sekolah juga yang mengizinkan untuk bawa handphone gitu. Kalau zaman Krisya sekolah atau mungkin zaman Ning sekolah kan nggak boleh ya handphone. Belum ada handphone. Belum ada handphone. Masih pakai pager. Kalau mau telepon orang tua di rumah pakai wartel kali ya. Iya, kayak gitu. Jadi kan berubahnya tuh cepet banget gitu ya. Transisinya itu kayak mungkin yang dulunya susah banget mengakses apapun dari internet, sekarang itu kayak dengan mudahnya. Apalagi handphone sekarang. Betul. Nanti jangan-jangan ya kayak tadi, kalau misalnya ngerjakan PR cukup difoto, di sini apa ininya. Nah, kayak gitu. Saya juga punya, soalnya anak SD gitu, pernah punya pengalaman kayak gitu. Oh, di foto aja soalnya tanya ChatGPT yang menjawab. Yang makin pinter ChatGPT-nya soalnya Mas. bukan muridnya ya kan. Jadi akhirnya nggak ada lagi
les-les sempoa bener. kayak gitu itu. Iya, saya dulu les Nggak sempoa ada loh, lagi perkalian yang pakai teknik-teknik Iya, gitu, nggak ada bener, lagi, bener. semuanya diselesaikan dengan handphone. HP, ya. Benar. Nah, tapi kalau dari Ning sendiri sebagai dulu pernah jadi tenaga pendidik juga ya, Ning Ya, ya? ya. Di madrasah Di Madrasah Aliyah. Aliyah itu SMA SMA sekolah ya. SMA, ya. Nah, ini tahun berapa itu, Ning? Tahun 2007 sampai 2007. 2019. Oh, baru ya, kalau 19 ya baru Iya, kemarin baru aja. pas terpilih. Akhirnya sekarang mengabdinya beda ya nih. Mengabdinya sekarang lebih ke masyarakat. Ya, mudah-mudahan manfaatnya juga lebih luas. Amin, gitu. amin tentunya. Nah, kalau dari tenaga pendidik yang pernah nih rasakan selama mengajar gitu ya sebagai guru gitu, tantangan terberat yang ada di murid ini apa nih? Apalagi SMA itu kan pubertas banget ya. Gitu kan, udah mulai suka bolos-bolos, izin-izin ke toilet tapi ternyata ketemuan. Aduh, gimana tuh nanya? Kayaknya pengalaman pribadi. Curhat. Curhat ya, kenyataan ya. Jadi curhat Pengalaman juga kan. gitu. Gimana tuh, Neng? Mungkin memang ini ya, kalau dulu sih masih manualan sih. Masih belum secanggih sekarang. Secanggih sekarang ya, karena waktu itu kan masih belum pandemi. Jadi ya memang ada jam-jam tertentu anak-anak SMA itu yang biasanya izin, tahu-tahu nongkrong, biasanya tempatnya di mana kayak gitu ya. Betul. Nah, makanya harus ada rahasia-rahasia juga gitu. Pasti sih harus ya, rahasia, apalagi- biasanya di tempat-tempat mana nih biasanya ada rahasia gitu Iya. dari apa namanya unsur entah humas atau bagian apa yang dari BK dari biasanya BK ya. gitu ya. Ya bisa kayak gitu, keliling nih biasanya tempat nongkrong tuh di situ-situ ya kayak gitu, apalagi misalnya narkoba Bener. kayak gitu-gitu sudah Udah ini. mulai Nah, concern ya. iya, waktu di saya sih masih gitu, tapi ya sangat manual sekali. Manual itu dalam artian ya paling ya handphone, ya WA ada, janjiannya ya begitu-begitu, nggak kayak sekarang terus masih ya nggak ada ChatGPT juga gitu. Maksudnya mau ngerjakan PR ya tetap masih PR manual ya, Bu, ya, masih manual. masih Wah, butuh. kalaupun mau lihat masih referensi yang dilihat Betul. gitu. Kalau sekarang tuh semuanya serba instan. Di foto aja udah bisa terjawab tuh ya jawabannya. Maka kemarin itu salah satunya saya itu dengan bekerja sama dengan KKM ya. KKM. Apa tuh? KKM itu namanya kelompok kerja madrasah. Oh, oke. Nah, KKM Madrasah Aliyah waktu itu se-Kabupaten Lumajang. Jadi kumpulan dari para kepala sekolah Madrasah Aliyah itu ya itu melatih atau apa coding AI gitu. Jadi biar serempak ya. Nah, serempak juga bagaimana mengatasi, bagaimana Betul. ini dengan kita mengundang ya saya fasilitasi karena ya saya juga bagian dari waktu itu bagian dari kebersamaan lah dengan para guru-guru, para kepala sekolah itu. Jadi hari ini saya sudah diberikan amanah di tempat lain, tetapi saya tidak melupakan itu. Jadi masih tetap berjalan ya. Iya, beberapa silaturahim. Ini saya ada anggaran gitu, misalnya kayak anggaran dari DPRD Jawa Timur harus ada Solo Semeran gitu ya, ada workshop dan lain sebagainya. Nah, silahkan ini workshop saya bisa dipakai untuk Bisa workshop, seminar, pelatihan dan seperti lain itu sebagainya ya. Berjalan apa enggak? Kenapa? Sekarang Masih berjalan. masih berjalan. Masih sekarang. jalan. Jadi pelatihannya itu memang di samping ya KKM namanya ya, kelompok kerja madrasah itu. Nah, itu nanti kan para kepala sekolah sudah di breakdown ke, kalau itu kan kumpulan kepala sekolah. Nah, di breakdown ke di unitnya masing-masing, di lembaganya masing-masing. Jadi memang menurut Gracia sendiri itu juga program yang perlu tetap dijalankan ya Bu ya sampai betul. sekarang gitu, karena kan sayang banget kalau misalnya mereka dulu-dulunya udah jalan ternyata sekarang udah mulai agak renggang gitu kan, rasanya sayang banget karena kan penting banget, ini kan pendidikan nggak akan pernah ada
berakhirnya ini kan Ya. unlimited ya, karena Ya. kan tiap tahun pasti banyak anak-anak yang sekolah dan tumbuh untuk itu. Nah, sebenarnya apakah ada data terbaru Bu untuk terutama di Jawa Timur ya, peran orang tua dan berpartisipasinya orang tua dalam mengawasi anak-anak belajar itu, apakah ada datanya gitu? Karena kan kalau aku lihat banyak sekali orang tua tuh yang sekarang nggak terlalu aware sama anaknya sekolah. Cuek ya. Apalagi anaknya kalau udah mulai besar, udah mulai yang mau ke SMP ke SMA tuh udah yang ibaratnya diumbar gitu ya. Jadi kayak ya terserah lah mau sekolah mau enggak gitu. Atau mungkin kayak nggak didampingi dalam pembelajaran tersebut. Sebenarnya ada nggak Bu data-data seperti itu? Kalau data-data sih saya lihat belum ya. Mm-mm. Kalaupun ada ya mungkin sedikit ya, karena itu kan orang tua, begitu ya, orang tua itu kalau mau didata ya susah juga lembaga pendidikan mau mendata ke lingkungan keluarga lah ya, susah juga. Jadi ya memang ya sepanjang masih dalam menjadi wali murid di sebuah lembaga ya, di sebuah lembaga ya, mau tidak mau entah silaturahim itu harus ada dalam bentuk biasanya ya kalau di sekolah-sekolah kayak di TK itu biasanya ada ada melatih wali muridnya. Oh ya, pelatihan parenting parenting kayak gitu ya. Menurut saya ya harus ada. Jadi bagian dari kesinambungan atau silaturahim antara sekolah, wali murid dan peserta didik gitu. Nah, di situ kan bukan hanya melalui buku penghubung yang hanya tulisan-tulisan itu aja. Tapi gitu. butuh untuk pertemuan ya. Butuh bertemu. Ini perkembangannya sudah sedemikian rupa. Lalu kemudian bagaimana kira-kira trennya anak-anak hari ini. Sekarang, nah, biasanya kan guru tahu gitu ya. Ini anak-anak sudah mulai begini, di kelas suka begini. Nah, di rumah juga mungkin ibu bisa atau orang tua ya bisa memberikan masukan, begini ada masalah-masalah, jadi bisa diselesaikan Kadang soalnya anak itu beda kepribadian ya Bu ya, di rumah kayak gimana, di sekolah kayak gimana. Nah itu kan kadang dia. beda Kan harus ada komunikasi tuh ini sebenarnya. Di rumah mungkin pendiam, nurut, di sekolah wah, giliran dikasih tahu sama gurunya nggak percaya. Benar, itu sering kali terjadi ya berarti Bu ya. Jadi itu nah kan makanya komunikasi di situ. Betul ya. Antara tenaga pendidik, orang tua dan juga peserta didiknya di situ. Itu setuju sih, karena kan banyak orang tua sekarang tuh yang denial ya Bu ya. Jadi kayak dikasih tahu anaknya, ini kayak gini Bu anaknya gitu, kayak oh enggak di rumah. Perasaan di rumah enggak gitu deh gitu kan. Ya. Terus sekarang beberapa kasus juga, beberapa aku lihat di sosial media itu kan sekarang kalau ada guru yang menegur tuh kan orang tua langsung tidak terima gitu dilaporkan. Nah itu kan juga sedih ya melihatnya. Kalau kita dulu zaman sekolah itu kan kita dihukum, orang tua malah kayak kapok kayak gitu. Kapok salah ya. Itu anaknya nanti ngelunjak itu. Salah bandel. Kalau sekarang kan enggak Bu ya. Iya, kita laporan ke orang tua. Nanti anaknya yang merasa jadi raja. Iya. Sekarang tuh aduh, translatornya kayaknya beda banget gitu ya sama kayak dulu. Hal kayak gitu gimana Bu? Gimana? Menyikapi hal-hal kayak gitu. Jadi Iya. kayak anaknya jadi raja kayak gitu tadi. Lah itu didik aja sendiri. Kalau menurut Ibu menyikapinya bagaimana? Ya kembali lagi ya, kalau menurut saya ya komunikasi itu. Komunikasi di antara triangle tadi itu sangat penting sekali. Sehingga ya di era begini itu kan menurut saya ada komunikasi yang tidak selesai ya. Betul. Sehingga yang satu merasa sudah menjalankan tugas, diberikan amanah, jadi ya wajar kalau dikasih punishment. Betul. Nah, yang satu tidak terima lah karena ini hak asasi manusia. Nah, kayak gitu kan, karena sama-sama orang mengerti gitu. Cuman mungkin tingkatan komunikasi ya, frekuensinya nggak tidak sama gitu ya Mas, yang satu gitu. visi misi antara orang tua dan juga tenaga pendidiknya seperti itu.
Ya mungkin di awal kali ya, Iya. harus diselesaikan di Iya, awal ini. Kalau nggak gitu kita sebagai orang tua juga harus sering-sering belajar kali ya, nggak yang Ya sering-sering silaturahim kalau di bahasanya di ini sering Iya. silaturahim. Jadi kayak saya orang tua ya, saya dulu waktu sekolah dasar di negeri sama di madrasah itu beda. Kalau di madrasah itu setiap hari Sabtu itu ada pengajian paginya. Jadi mengundang orang tua untuk parenting dan sebagainya. Kalau di negeri nggak ada ya kan. Itu mungkin yang jadi pembedanya. Betul sih, betul. Karena Kenapa program-program kayak gitu nggak selaraskan Iya, semua gitu sekali ya. ini kan ya. Ya harusnya begitu ya, didorong bagaimana. Betul. Tapi gini aja sih, kita ini ya macam-macam sih ya, nggak selalu harus sama gitu. Jadi kan nanti kalau giliran yang nggak sama itu nanti kan ada protes baru, ngapain ini kok ada acara-acara begini-beginian Bener. juga gitu. Karena ya. diselaraskan pun juga ada beberapa yang nggak terima kayak lah pose gitu ya kan Mas ya. Tapi kan Ya tapi setidaknya itu juga jadi masukan iya, bagus ya Bu ya, bagus. untuk bisa saling selaras biar hal-hal yang seperti ini tuh nggak terjadi. Karena kan ya kalau kita lihat gurunya ingin mendidik tapi orang tuanya yang Ya. mendenial gitu kan kayak gitu ya kan. Ya setidaknya batinnya itu sudah ini dulu gitu. Bener, Diselesaikan bener. dulu Diselesaikan ya. dulu. Mungkin kita juga jadi orang tua juga harus lebih lebih aware, dan kalau memang sudah mempercayakan anak kita untuk di sekolah dan dididik, ya udah kita pasrahkan dengan tenaga pendidiknya. Jadi Ya. kalau misalnya nggak mau dididik ya dididik dewe ya Bu ya. Dididik dewe. Dididik dewe gitu kan. Nah, kalau dari Komisi A DPRD Jawa Timur ini kan punya ruang dan pengaruh untuk menguatkan kapasitas pendidik dan juga orang tua Bu ya, kan punya pengaruh yang besar gitu. Nah, menurut Ibu sendiri intervensi legislatif apa sih yang paling efektif untuk konteks yang seperti ini? Kalau memang umum ya kalau di Komisi A itu, karena ranah kami kalau di Komisi A itu BKD ya. BKD itu apa itu, Bu? Badan Kepegawaian. Oh, oke. Jadi ya minimal yang kita ini kan guru-guru gitu ya, guru-guru yang di lingkungan pegawai ASN lah. ASN. Ya, yang ASN baik ada yang P3K maupun yang di ASN ya. Di situ yang harus kita selesaikan dulu, mindset maupun ya pengetahuannya, bekal pengetahuan itu harus kita selesaikan dulu. Kalau di Komisi A masih itu dulu yang kita selesaikan. Jadi memang harus di satu visi dan satu Iya. misi dulu ya Bu ya, biar nggak satunya jalan A, satunya B, Iya. nggak ketemu Nggak jadinya ketemu ya. nanti ya. Benar. Nah, kalau di era terkini Bu, untuk pendidik entah guru, kemudian tenaga kependidikan ini kan bisa membentuk suasana belajar yang suportif, yang menyenangkan, yang tidak membosankan. Apalagi anak-anak sekarang itu, aduh, 1 jam pelajaran tapi pengennya 2 jam pakai handphone gitu kan Iya. ya. Beda Jadi, sama dulu. boring kalau sudah Iya, sekian. ya kan. Terus kadang istirahatnya juga mintanya 3 kali gitu. Istirahat sekali aja nggak cukup gitu. Jadi anak sekarang tuh kayak aku ngerasa, oh ternyata ini ya penerapannya beda gitu. Gak bisa disamakan dengan zaman Ya. kita sekolah dulu gitu kan. Nah kemudian biar nggak bosen dan bisa menyeluruh untuk mental pendidiknya juga oke, mental anaknya juga oke, karakter anaknya juga oke. Gimana Bu caranya? Karena kan anak-anak sekarang itu Iya. semakin diketati semakin Betul. nggak bisa gitu ya. Kalau saya lihat ya memang harus ada, bukan harus ada, ini sebenarnya mungkin sudah ada metodenya ya, metode yang menyenangkan itu Iya. seperti apa. Cuman kan memang dilihat di lapangan aja seperti apa. Karena mungkin sekolah A beda dengan sekolah B, atau mungkin siswa A bisa beda dengan kelas A, bisa penanganannya beda dengan kelas B. Maka kalau saya lihat memang anak-anak yang Gen Z ini ya, Gen Alpha ini juga sebentar-sebentar memang bosan Iya. gitu, boring. Kalau Betul. sudah ini boring, karena menurut saya ya karena memang yang dilihat selama ini memang sudah gadget ya, Betul. yang lebih menarik di yang situ. lebih menarik satu. Kalau dulu mungkin film-film Children of Heaven, atau dulu film kita itu apa ya? Mungkin kayak Serena gitu ya. Betul. Itu menurut saya
bagus ditontonkan. Tapi anak-anak hari ini nggak tertarik dengan durasi-durasi yang panjang-panjang begitu. Mereka sukanya YouTube Short. Ya, dilihat. Anak saya kalau dilihat pakai YouTube Kids nggak tertarik dengan YouTube Kids, malah yang YouTube pada umumnya gitu. Maka salah satu harus selalu update gitu ya dengan informasi, juga dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang cepat ya, secepat pergantian TikTok itu ya begitu. Soalnya kan kalau lihat itu kan anak-anak kan cepat ganti. Kalau belajar baru sekarang bosan loh, karena kalau belajar itu mesti memakan waktu yang lama gitu. Jadi nggak cepat ganti itu aja. Jangan kan belajar makan sambil lihat HP sambil scroll. Iya. Ini ya screening time terus ya, screen time terus ya. Apalagi anak-anak sekarang juga orang tua yang Gen Z, yang kayak aku ini Bu ya, mungkin besok nggak mau ribet, anaknya rewel langsung dikasih handphone gitu ya. Itu kan juga jadi kebiasaan dari kecil juga. Makanya kalau durasi ya main handphone itu kan karena banyakan mudorot lah ya. Kalau untuk anak-anak, itu banyakan manfaatnya kurang dibanding dengan mudorotnya. Gitu menurut saya ya, tetap anak-anak itu kalau misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, atau dari hari apa ke hari apa. Betul. Kira-kira seperti itu. Kalau Sabtu Minggu silahkan Sabtu Minggu. Kalau Senin sampai Jumat off. Kira-kira kan aturan-aturan begitu kan. Betul. Itu bisa membantu tenaga pendidik juga, karena kan orang tua juga punya peran penting ya, peran yang sangat penting malah ya. Iya, kalau nggak sinkron, nggak bareng gitu, mesti nanti efeknya ke anak. Bisa dicek, bisa dilihat aja. Kalau misalnya guru aja yang ngotot begini, tapi di rumah cuek gitu, nggak sambung itu. Betul. Nanti juga nggak sambung dari hati, nggak sambung metode, nggak sambung pelajaran, itu juga nggak sambung fisik. Misalnya fisik tadi ada silaturahim tanya-tanya, Bu Guru gimana gitu anak saya, Bu Guru nanti memberikan informasi. Nah kayak gitu ada kesenjangan kayak gitu, itu yang bikin nanti ya juga konektivitasnya kurang ya Bu ya. Jadi akhirnya yang bingung anaknya sendiri Bu sebenarnya itu kan di rumah tuh kayak anaknya bingung, kayak sebenarnya aku ini seperti apa gitu kan sedang mencari-cari jati diri. Benar, di sekolah agak ketat, tapi di rumah kok luas aja gitu kan, free aja main handphone kayak gitu. Jadi sebenarnya menurut Grisha sendiri juga pengaruh peran orang tua itu sangat penting, selain tenaga pendidik yang ada di sekolah gitu kan, atau mungkin di kampus juga kan. Sekarang anak-anak mahasiswa juga usianya masih berapa sih? Kalau kuliah mungkin sekarang usianya 20-an 21 gitu kan. Itu juga masih yang harus dipantau orang tua gitu kan. Harus dipantau. Walaupun tidak harus terlibat betul langsung gitu. Tapi kan tetap harus orang tua tahu apa aja aktivitas, dan kemudian gimana dia ketika belajar di luar, bersosial dan lain sebagainya. Benar-benar. Nah sebenarnya dari DPRD sendiri apakah ada hambatan struktural Bu? Jadi kayak baik dari kebijakan, regulasi, infrastruktur yang menghalangi pendidik dan juga orang tua ini dalam menjalankan pendampingan aktivitas ini. Saya kalau peran Kominfo karena kami di Komisi A juga salah satunya mitra kami adalah Kominfo. Jadi bisa nggak ya Kominfo itu memberikan batasan? Iya kan harapan kita kan seperti itu. Jadi kalau memblokir mungkin pemerintah mau intervensi, ya coba deh ini Kominfo ini gimana sekiranya bisa gitu, hal-hal yang mana yang seharusnya boleh dan tidak boleh memblokir tadi, mana yang harus diblokir, mana yang bisa diakses gitu. Ini juga jadi salah satu struktural dan regulasi juga Bu ya, untuk bisa ibaratnya bisa menekan hal-hal yang mengurangi betul. Karena kan sekarang mungkin aksesnya terlalu bebas gitu ya. Semua anak-anak juga kadang karena saya punya adik juga Bu yang under 17 tahun, jadi itu kan memantaunya agak susah. Jadi di TikTok pun ya udah informasi yang ada di situ tuh
macam-macam, beragam gitu. Ya, karena dunianya sudah beda, nggak bisa dilihat, ada di HP-nya masing-masing. Kan nggak mungkin kayak mengawasi terus gitu ya Bu ya. Jadi kadang kita sebagai orang tua di rumah itu agak was-was juga, ini apa nih kira-kira informasi yang diakses gitu kan, apakah memang betul untuk sekolah, untuk pengetahuan, atau malah ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi memang Kominfo ini sangat berperan penting ya Bu ya, apalagi di dunia digital. Ya, di dunia digital ini. Ya, jadi informasi digital, pengetahuan digital gitu. Memang saya melihat sih sudah ada banyak yang dilakukan Kominfo di era digital ini untuk mengedukasi lah ya. Betul. Edukasi digital itu baik termasuk di kita di Sekwan ini kita ada namanya apa itu? Tapi untuk demokrasi ada namanya Squad Dewan. Squad Dewan itu program untuk memperkenalkan pada Gen Z, memperkenalkan demokrasi lah. Ya, salah satunya itu. Kalau misalnya di Kominfo juga ada sebenarnya, karena memang sasaran kita hari ini adalah Gen Z ya. Betul. Yang mau tidak mau sudah memang dunianya itu dengan tetangganya ya di dalam handphone, dunianya ya dunia maya itu sudah. Betul. Ya, yang sosialisasi sama manusia normalnya itu nggak ada Bu, bahkan. Jadi gitu. Kalau bahasa kita ini serawung sama tetangga itu sudah nggak ada gitu. Jadi serawungnya di handphone, serawungnya itu sudah di grup-grup media sosialnya masing-masing. Betul, gitu. betul. Bahkan kebanyakan anak-anak sekarang ini teman-temannya pada online. Iya. Onlinenya dari games, karena kan sekarang games itu juga berteman melalui games gitu. Jadi aku juga agak kayak ternyata bisa ya main game saling kenal gitu, kayak ini harus benar-benar. Nah itu dia. Jadi orang tua memang harus melek teknologi itu betul karena si anak nanti ternyata si itu tuh sekian gitu, apa levelnya sudah apa, dia ternyata lagi ini juga. Nah ya saya tahunya karena saya melihat anak saya, berarti saya harus tahu itu. Saya lihat misalnya ya, kalau anak-anak yang sudah agak besar lihat di statusnya. Jadi memantau anak, lihat status, lihat mainannya, lihat apanya ya kayak gitu. Jadi memang kalau aware ya Bu ya. Kalau orang tua gagap gitu ya memang kita nggak bisa sama persis dengan si anak Gen Z itu, nggak bisa ya, memang agak tetap gagap juga, tapi setidaknya kita tahu lah ya. Bener banget Bu, soalnya anak sekarang itu cepet banget kalau misalnya nggak diawasi, hari ini mereka tahu apa, besok udah tahu apa lagi gitu, jadi kita yang ketinggalan informasi. Nah tapi menurut Ibu sendiri sebagai tenaga pendidik juga, kemudian dari Komisi A juga sebagai orang tua juga gitu ya. Nah kondisi kalau ada orang tua yang mungkin sibuk kerja, kemudian nggak punya waktu untuk bisa mendampingi atau melakukan pendampingan anak biar tetap terjaga, ini tips and triknya apa? Karena Ibu sendiri juga kerja, aku banget gitu. Ini pertanyaannya sangat relate banget ya. Kerja gitu ya, punya peran orang tua juga itu gimana Bu? Mungkin ada tips and trik dari Ibu yang udah pernah dilakukan sejauh ini. Ya jadi saya itu memang berbagi pekerjaan itu gimana gitu ya. Yang dulunya saya ini seorang guru, jadi 24 jam itu anak saya dari itu saya awasi, pendidikannya saya pantau benar. Lah hari ini giliran saya tidak bisa berbuat seperti itu, seperti anak saya yang 1 dan 2 gitu ya, anak yang ketiga dan keempat dan seterusnya barangkali. Nah akhirnya ya harus pasang guru ini untuk urusan ini, pasang guru ini untuk urusan ini. Akhirnya gitu. Jadi guru matematikanya harus ini di rumah, guru ngajinya harus ini, yang ngurusin ininya harus ini. Aduh, ini ya endingnya sama aja. Karena ya mewakili saya dalam saya mengasuh. Betul. Mewakili saya ketika saya dulu sebagai pengajar dan seterusnya begitu. Betul. Tapi itu kan bagian salah satu solusi dari peran orang tua yang masih bisa diusahakan. Masih bisa diusahakan. Coba itu. Barangkali kan tidak semua orang tua yang seberuntung saya, seberuntung anak saya gitu kan. Maka ya di situ
apa ya, peran yang hebat untuk orang tua. Iya, dan banyak yang kayak gitu itu. Maka ya peran pemerintah, ya peran pemerintah dalam hal ini juga satu ya bagaimana dari Kominfo misalnya memberikan program atau regulasi-regulasi yang bisa menyamankan. Nah, menyamankan ini apa ini ya? Menyamankan ya. Bikin orang tua worried gitu ya. Begitu, terlalu khawatir banget gitu. Nah, dari Dinas Pendidikan juga barangkali bagaimana hubungan guru atau lembaga pendidikan ini sekiranya nyaman lah untuk tempat anak-anak, kira-kira seperti itu. Jadi tetap ada peran pemerintah yang concern, apalagi di bidang pendidikan ini ya, Bu. Tentu peran pemerintah itu sangat penting banget karena ya apa yang tidak diini oleh kekuasaan, apa yang tidak diini oleh pemerintah begitu, yang tidak bisa diintervensi dengan kekuasaannya. Kita ini harus apa ya? Satu visi gitu ya. Iya, semuanya kita pasrahkan gitu. Kalau bisa kita ini pengennya ya nyaman, hidup nyaman, semuanya bisa ditanggung oleh pemerintah lah kira-kira. Kan seperti itu. Yang enak kan seperti itu gitu. Tapi kadang kan ada hal-hal yang tentu ada keterbatasan pemerintah juga gitu. Maka ya juga masyarakat menurut saya, lingkungan juga ya ikut membentuk ya di situ. Ya, jadi ada misalnya hari ini kan tidak ada satu desa pun yang tidak ada narkoba. Nah, maka di satu sisi apa sih peran pemerintahnya selain menekan narkoba misalnya, atau ada bidang di olahraga misalnya, anak-anak muda Gen Z ini bagaimana kreativitasnya bisa dikembangkan gitu. Ada program-program yang mensupport. Iya, dari bidang pemuda dan olahraga misalnya kayak gitu. Tapi benar banget sih Bu, karena kita sebagai orang tua, kemudian masyarakat, tenaga pendidik juga tidak bisa jalan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi memang harus ada bantuan juga, kemudian support juga dari pemerintah untuk bisa saling selaras, karena kan kita hidup ini ya nggak bisa individu ya Bu ya, gitu kan. Jadi memang harus ada dukungan dari semuanya. Nah kemudian terakhir nih Bu, karena sudah diwanti-wanti kurang loh ngobrolnya Mas, ini masih seru karena ini kan kehidupan yang terus berjalan setiap hari ya gitu. Kita banget. Nah, kalau dari Komisi A sendiri Bu, dari Komisi A DPRD khususnya Jawa Timur gitu ya, kalau misalnya ada satu kebijakan yang baru yang bisa diperkuat untuk pendampingan anak dan juga orang tua, kemudian tenaga pendidik untuk di tahun ke depan, kira-kira kebijakan apa yang bisa dibuat biar tenaga pendidik, orang tua dan juga murid ini bisa lebih baik gitu? Saya sangat mendukung sih kalau programnya Pak Prabowo ini ada sekolah rakyat gitu-gitu itu ya, karena mungkin di satu sisi bagi keluarga-keluarga yang yang penghasilannya masih di bawah gitu ya, bisa kemudian di sekolah rakyat ini nanti akan lebih diperhatikan begitu. Jadi keluarga sudah nggak mikirin, apalagi misalnya saya nggak tahu apakah harus di asrama atau enggak, seperti taruna itu apa gimana ya, nggak tahu juga ini konsepnya seperti apa sekolah rakyat itu. Tapi saya sangat mendukung sekali, bagus sekali kalau misalnya sekolah rakyat ini nanti bisa menjawab hal-hal seperti itu. Betul. Jadi tetap dalam pantauan pemerintah. Dalam pantauan gitu pemerintah ya, Bu, semuanya. ya. Jadi sekolah, urusan sekolahnya, urusan segala macamnya lah, sampai dia betul-betul bisa mandiri lah, kira-kira seperti itu. Oke, semoga aja ada concern yang lebih dari pemerintah, khususnya juga dari DPRD Jawa Timur. Ya.
terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia, ada di Jawa Jawa Timur Timur, juga ya. gitu ya, untuk bisa saling selaras antara tenaga pendidik, orang tua dan juga murid gitu ya Bu ya. Terima kasih Iya, Ibu. sama-sama. Hari ini kenapa Ibu selalu terpancar sinarnya? Ibu Ajalatul Qadriyah MPD dari Komisi A Pemerintahan DPRD Jawa Timur. Iya, Semoga sehat bertahan. selalu Bu. Semoga kita bisa Amin, ngobrol-ngobrol lagi ya. ya, karena ngobrol sama Ibu bener-bener 35 menit ini kurang Iya, loh ya. Kalau bisa iya. 1,5 jam. Ya, doa yang sama juga buat teman-teman kios koran, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Ya, jaya selalu, semakin banyak karya-karyanya. Amin. Terima kasih Ibu. Jangan bosan-bosan lagi untuk main-main ke podcast kios koran ya Bu ya. Oke. Sehat selalu Ibu. Sama-sama. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.